Kemudian dia itu dipimpin oleh sahabat Nabi yang sangat zuhud. Nah, inilah yang kemudian memecah Islam menjadi banyak kelompok. Kenapa bisa seperti itu? Gara-gara Islam itu tidak sekuler. Ini gara-gara Islam tidak sekuler ya. Maka ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, para sahabat itu kebingungan tentang bagaimana sistem pemerintahan itu dijalankan. Apakah sistem pemerintahan itu dijalankan? Apakah sistem pemerintahan itu sudah ditentukan sebagai bagian dari Islam yang turun wahyu dari Tuhan, atau bagian dari Islam tapi itu adalah hasil ijtihad? Nah, pertentangannya antara dua kelompok itu. Nah, karena pertentangan antara dua kelompok itu muncul beberapa kelompok. Yang pertama itu adalah kelompok orang-orang ridho, atau saya mohon maaf ya, tapi saya pikir Abu Bakar dalam hal ini berlebihan. Kelompok ridho itu disebut sebagai kelompok orang-orang murtad. Kelompok orang murtad itu adalah ketika Nabi Muhammad meninggal, itu banyak sekali orang-orang, khususnya dari Najd itu dan dari Yaman, itu yang sama-sama melepaskan diri dari kehilafahan Islam. Karena apa? Karena kesepakatan kami, perjanjian kami adalah dengan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad meninggal, maka kami lepas lagi. Mereka tetap Islam, tapi mereka nggak mau bayar zakat. Alasannya apa? Alasannya adalah karena zakat itu dianggap sebagai jizyah, atau dianggap sebagai pajak tanda takluk. Nah, kenapa zakat yang sebenarnya adalah urusannya dengan Tuhan, sebenarnya itu adalah masalah ibadah, tapi dianggap sebagai tanda takluk? Kenapa bisa seperti itu? Karena masyarakat pada waktu itu masih bingung apakah ajaran Islam itu sekuler atau tidak. Kalau misalkan sekuler artinya terpisah, berarti zakat itu adalah tanda takluk. Tapi ada yang mengatakan itu bukan, sehingga tetap harus bayar zakat. Nah, orang-orang Islam yang baru masuk Islam, yang masuk Islamnya itu setelah setelah perang, apa itu namanya? Pokoknya mah setelah Khalid bin Walid masuk Islam, setelah perang Hunain. Nah, setelah perang Hunain terjadi, kan orang-orang banyak yang masuk Islam. Nah, banyak di antara mereka yang mengira bahwa masuk Islam itu karena mereka ditaklukkan. Mengiranya seperti itu. Nah, karena bingung pada waktu itu, karena seluruh agama di dunia pada waktu itu adalah sekuler, memisahkan kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia. Ketika Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad merevolusi semuanya. Ketika ada orang-orang yang berusaha baru masuk Islam, mereka belum mendapatkan dakwah yang sebenarnya, maka mereka kacau. Ada yang keluar dari jamaah, mereka masih berislam tapi keluar dari jamaah. Nah, keluarnya mereka dari jamaah ini diinterpretasikan oleh sebagian sahabat sebagai kemurtadan. Makanya di masa awal-awal itu ada perang melawan ini, di mana Khalid bin Walid kemudian menjadi salah satu tokoh paling utama dan paling sentral dalam peperangan. Kan ya begitulah ya, ceritanya sebenarnya masih panjang, tapi kebingungan itu memang sudah muncul dari awal. Nah, kebingungan ini kemudian ditambah lagi dengan kemunculan orang-orang yang menghancurkan, dan ini menjadi kelompok yang sangat dominan di dunia Islam, yaitu kelompok orang-orang yang menganggap bahwa seluruh kehidupan kita itu bukan hanya terkait dengan agama, tapi terkait dengan tauhid. Jadi sedikit-sedikit ditauhidkan, sedikit-sedikit. Mereka itu disebut sebagai kelompok Khawarij, atau mereka sendiri sebenarnya mengaku dirinya sebagai kelompok Khawarij. Jadi misalkan begini, ini saya mohon maaf ya, tapi misalkan kemarin ada orang yang mengatakan seperti ini. Jadi Corbusier itu masuk Islam, itu masuknya lewat jalur liberal, nggak pas itu. Makanya orangnya kayak gitu, liberal sampai sekarang. Ada ya? Ada. Saya mohon maaf ya, ada yang mengatakan seperti itu. Saya mohon maaf ya, saya benar-benar pengen berjumpa dengan orang itu, karena ini sebenarnya adalah ciri Khawarij. Karena maksudnya gini nih, hidayah itu gak bisa dicampuri oleh siapapun. Itu hak sepenuhnya Tuhan. Nabi Muhammad gak bisa bikin hidayah, dan gak bisa menjadi perantara hidayah, itu gak mungkin bisa. Pamannya sendiri Nabi Muhammad udah doa-doa kayak gimana, tetap meninggal dalam kondisi tidak beriman. Jadi hidayah itu urusan Tuhan sepenuhnya. Jadi gak mungkin ada hidayah jalur liberal. Itu hidayah itu jalurnya satu, gak ada yang lain.
Jadi kalau ada orang yang, ada orang yang ngomong gitu, tapi kenapa ada orang yang ngomong seperti itu? Di zaman setelah Nabi wafat itu ada kelompok yang namanya Khawarij. Kelompok itu menganggap bahwa seluruh keimanan itu hubungannya terkait dengan ibadah. Seluruh tauhid itu hubungannya terkait dengan ibadah. Jadi gini, kalau ada orang ibadah, beriman, kalau nggak ibadah dia kafir. Jadi kalau ada orang berzakat, muslim, tidak berzakat, kafir. Padahal kalau dalam Islam yang sebenarnya, muslim dan kafir itu perbedaannya hanya syahadat dalam pelafalan dan sholat dalam tindakan. Udah itu doang, gak ada yang lain. Misalkan ada orang yang berzina gitu, dia tetap muslim, muslim yang berdosa sangat-sangat besar, tapi dia muslim. Nah, kata Khawarij gak bisa seperti itu. Kalau dia tidak menjalankan syariat Islam, dia ngikutin yang ayat yang wa malakum bima anzalallah yang itu, nah maka dia kafir gitu. Makanya orang-orang Khawarij itu bahkan mengkafirkan para sahabat. Karena misalkan begini, Utsman meninggal dibantai oleh siapa? Oleh pemberontak dari Mesir. Salah satunya siapa? Anak dari Abu Bakar, Muhammad bin Abu Bakar. Jadi Muhammad bin Abu Bakar tinggal di Mesir, kemudian dia itu dipimpin oleh sahabat Nabi yang sangat zuhud, namanya adalah Amr bin As. Amr bin As itu sama Utsman bin Affan dipecat, diganti sama kerabatnya sendiri. Apa alasan Utsman bin Affan memecat Amr bin As itu? Utsman bin Affan pada waktu itu sudah sangat tua, sehingga dia tidak bisa mengontrol pemerintahan dengan sangat baik. Sehingga dia berpikir bahwa saya hanya bisa mengontrol keluarga terdekat saya saja. Maka gubernur Mesir itu, Amr bin As-nya dipecat, diganti oleh keluarga terdekatnya beliau, keluarga terdekatnya Utsman. Itu sebenarnya adalah istihad yang baik, yang positif. Maksudnya Utsman pada waktu itu dia merasa tidak bisa memerintah orang di luar keluarganya, karena di keluarganya dia senior, tapi buat orang lain dia itu ketuaan gitu, dianggapnya ketua, udah 83 tahun pada waktu itu. Nah, karena itu maka Utsman mecat. Nah, orang-orang Mesir gak ikhlas, pemimpin yang sangat dicintainya itu dipecat, gak ikhlas. Datang 500 orang ke Madinah demo, Utsman kamu gak boleh kayak gitu. Diprovokasi oleh seseorang yang entah bagaimana ceritanya, menggeruduk masuk ke rumah Utsman, dihalang-halangi sama Husain, anaknya Ali, tapi Utsman akhirnya meninggal dunia. Meninggal dalam kondisi darahnya itu bercampur dengan mushaf yang sedang dia baca. Jadi sedang baca Quran, di demo, Utsman itu kalau baca Quran semuanya lupa gitu. Jadi di demo di luar rumahnya dia lupa gitu. Jadi sampai akhirnya rumahnya digeruduk, dia tetap baca, dibacok entah oleh siapa, darah muncrat ke mushaf yang sekarang masih ada di Turki, mushafnya itu. Nah, siapa yang salah dalam hal itu? Provokatornya, tapi sampai sekarang provokatornya tidak diketahui. Orang Syiah bercerita provokatornya adalah si Anu gitu ya. Mereka punya riwayatnya, tapi ya banyak di antara riwayat-riwayat itu saya pikir yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi lanjut saja. Nah, setelah Utsman meninggal itu, di situ penggantinya adalah Ali. Ali dituntut, Ali, kamu harus mengadili orang-orang yang membunuh Utsman. Siapa yang membunuh Utsman? Tidak diketahui, tapi salah satu orang yang ada dalam rombongan itu adalah Muhammad bin Abu Bakar, anaknya Abu Bakar. Ali itu sungkan, itu anak dari sahabat terdekat Nabi. Jadi gimana dong? Itu kan adiknya Aisyah. Jadi ini gimana ya? Aduh, gak enak juga. Akhirnya Ali itu bilang kayak gini, kita kumpulkan dulu seluruh buktinya. Gak bisa kumpulkan seluruh buktinya. Jelas sudah ada pemberontakan itu, 500 orang itu kita ambil, kita hukum kisos. Siapa yang mengatakan hukum Ali itu hukum siapa yang mengatakan pembunuh Utsman itu harus dihukum kisos? Muawiyah bin Abu Sufyan. Siapa yang pada waktu itu menolak? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan kita mediasi aja. Kita bikin pengadilan, tapi pengadilannya mediasi, bukan untuk menghukum, karena kita belum tahu siapa yang jadi penjahatnya di sini, siapa yang belum ada provokatornya di sini. Nah,
siapa di antara yang benar? Muawiyah yang menuntut untuk mengadili pembunuh Utsman, atau Ali yang berusaha untuk mencari dulu siapa sebenarnya pembunuh Utsman? Mana di antaranya yang salah? Apapun jawabannya, ya tidak ada di antara mereka yang jawabannya itu ngasal gitu. Kan dua-duanya punya argumentasi yang kuat kan? Ali mengatakan bahwa kita cari dulu pembunuhnya. Muawiyah mengatakan Utsman itu kerabat saya, jangan ditunda-tunda. 500 orang itu tampilkan di muka pengadilan, sidang satu-satu, kan begitu. Nah, dua orang ini sama Khawarij dianggap kafir. Kenapa? Karena Ali mengatakan bahwa Ali dianggap kafir karena dia tidak menegakkan syariat Islam. Kenapa tidak menegakkan syariat Islam? Karena kalau ada yang membunuh harusnya dibunuh lagi, kata orang-orang Khawarij. Muawiyah dianggap kafir juga. Kenapa dianggap kafir? Karena dia menentang Khalifah Ali. Jadi siapapun yang melakukan dosa maka dia menjadi kafir. Itu adalah pernyataan dari Khawarij. Maka sahabat Nabi semuanya dikafir-kafirkan. Begitu. Nah, jadi intinya apa? Tauhid itu menurut mereka bisa hilang kalau perbuatannya di luar Islam. Jadi kalau ada orang melanggar syariat Islam, itu otomatis kafir menurut orang-orang Khawarij. Begitu. Nah, itulah yang kemudian ideologinya menjadi latar dari orang yang mengatakan tadi itu. Deddy Corbuzier itu masuk Islamnya lewat jalur liberal. Jadi Deddy Corbuzier itu mau dia mabuk, mau dia apa, ketika dia udah ngomong syahadat, dia muslim. Dosa besar, tapi dia muslim gitu. Jadi gak bisa ada perbuatan yang menyebabkan dia menjadi non-muslim, kecuali itu adalah pernyataan secara langsung. Begitulah ceritanya. Dalam Islam itu seperti itu. Tapi muncullah kelompok Khawarij yang kemudian mengkafirkan siapapun atas dasar tindakannya. Atas dasar tindakan. Kalau misalkan begini berarti kafir, kalau begitu berarti kafir, dan sebagainya. Sahabat Nabi juga kafir karena tidak sesuai dengan pendapatnya. Maka Khawarij itu pada akhirnya habis karena sesama mereka bantai-bantaian. Karena lagi nongkrong gini, ada yang minum, enak gak? Enak, seruput. Kok nggak sesuai adab Islam? Kalau adab Islam minumnya nggak boleh sambil bunyi seruput gitu. Kata siapa? Jangan gitu, lu fitnah, lu kafir, kan ngefitnah gua. Kata yang satu lagi, lu nggak sesuai adab Islam, minumnya sambil jeruput. Ya kafir-kafiran, bunuh-bunuhan dua-duanya. Jadi Khawarij itu pada akhirnya hilang gara-gara itu, tetapi ideologinya itu bertahan sampai detik ini. Karena apa? Karena ideologi ini dijanjikan sama Nabi akan ada selamanya. Kelompok ini itu sama Ibnu Abbas itu sampai disebut sebagai anjingnya neraka. Pasti ada selama-lamanya. Mereka lah yang kemudian mengkafir-kafirkan orang lain gara-gara perbuatan, gara-gara tindakan. Begitu. Nah, inilah yang kemudian memecah Islam menjadi banyak kelompok. Jadi Islam pecah jadi banyak sekali kelompok adalah gara-gara ketika ada perbedaan pendapat, dianggap berbeda, dianggap sesat, dianggap kafir, dan sebagainya gitu. Padahal ya gak gitu, bahkan kemudian dibikin kelompok-kelompok gitu. Kan dalam Islam itu berkelompok itu benar-benar diharamkan. Kalau baraya bikin organisasi, misalkan NU, Muhammadiyah, boleh. No smoking, nggak jadi masalah. Karena apa? Karena itu adalah sebuah organisasi. Tapi di dalamnya tidak boleh ada pengelompokan. Dalam artian, satu kelompok itu alirannya semuanya, pikirannya sama, semuanya itu nggak boleh. NU itu beda-beda kan di dalamnya, boleh nggak jadi masalah, karena itu adalah sebuah organisasi. Tapi kalau sudah ada kelompok pengelompokan yang lain di luar saya, ini berarti sesat, yang di luar saya ini berarti liberal, yang di luar saya ini berarti Syiah, dan sebagainya, itu nggak boleh. Sunni Syiah itu aslinya nggak boleh, karena dalam Islam itu nggak pernah ya ada yang namanya Sunni, nggak pernah ada yang namanya Islam, nggak ada yang namanya Syiah. Tapi gara-gara yang tadi itu, gara-gara Khawarij itu muncul, makanya dalam seluruh buku kalam, dari yang kitab kuning sampai yang ditulis sama sarjana barat, semuanya menyebut bahwa kelompok ilmu kalam pertama atau perintis ilmu kalam pertama itu adalah Khawarij. Karena mereka lah orang atau pihak pertama yang membuat Islam itu menjadi satu iman sama dengan satu perbuatan atau satu agama. Gitu. Jadi perbuatan sama dengan agama. Perbuatannya beda, berarti agamanya beda. Sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan?